Namun ada beberapa golongan yang pada pagi ini, pada hari ini, pada Idul Fitri ini, pada hari di mana manusia Allah berikan ampunan, orang ini tidak mendapatkan ampunan. Siapa orang ini? Yang pertama, al-waladu aqun liwalidain, anak yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Pada hari ini, anak yang durhaka terhadap orang tuanya tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, anak yang durhaka terhadap orang tuanya tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, anak yang durhaka terhadap orang tuanya, Allah Subhanahu wa taala tidak memandang dengan pandangan rahmat terhadap dia. Durhaka terhadap orang tua. Beberapa anak zaman sekarang menganggap enteng dengan ucapan menolak, menyakiti, ucapan-ucapan yang sekiranya sepele menurut kita, namun menyakiti hati orang tua kita. Ada seseorang ditanya, "Wahai ibu, adakah sesuatu yang paling menyakitkan dari melahirkan?" Melahirkan adalah momen di mana yang menjadi taruhannya adalah nyawa. Maka begitu sakitnya seorang ibu ketika melahirkan seorang anak, berada di ambang kematian. Ada tidak yang lebih menyakitkan daripada melahirkan? Ada. Apa? Ketika anak meninggikan suaranya di hadapan saya. Waktu dulu kita diajarkan berbicara oleh orang tua kita, diajarkan berbicara, diajarkan memanggil. Namun ketika kita telah pandai, telah bisa untuk berbicara, kita gunakan kepandaian itu untuk melawan orang tua kita. Ingat, pada pagi yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memandang seorang anak yang durhaka kepada orang tua kita. Kita bayangin wajah kedua orang tua kita, wajahnya lelah, wajahnya capek, setiap hari berbohong terhadap anaknya, tidak pernah kata enggak. Insya Allah diusahain pasti ada. Kemana-kemana dicari untuk anak, pengorbanan dari ujung kaki sampai ujung rambut untuk anak. Coba kita ingat orang tua kita yang masih ada, pulang minta maaf, biar Allah ridho, biar hari ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni dia, biar hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada dia. Karena na'udzubillahi min zalik, bagaimana dalam hadis disebutkan celaka, sungguh celaka siapa seorang anak yang menemukan kedua orang tuanya masih dalam keadaan hidup atau salah satunya, namun tidak bisa memasukkan dia ke dalam surga. Na'udzubillahi min zalik. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tidak akan Allah berikan ampunan pada hari yang mulia ini, yang tidak akan Allah pandang pada hari ini, adalah seorang suami yang zalim terhadap keluarganya, seorang suami yang zalim terhadap istri, zalim terhadap anak, zalim terhadap keluarga. Pada hari ini mohon maaf, kalau dia tidak mendapatkan ridho dari keluarganya atas kezalimannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memandang amalan dia. Walaupun sholatnya rajin, ibadahnya rajin, tapi zalim terhadap keluarga, tidak akan pernah bisa Allah ampuni orang seperti ini. Na'udzubillahi min zalik. Yang ketiga, dia tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala pada hari ini adalah seorang istri yang durhaka terhadap suaminya. Seorang istri yang rajin ibadah, rajin puasa, rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, namun melawan perintah suami dan suami belum ridho terhadapnya pada hari ini, maka dia tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia ini. Ulang, kita minta maaf kepada orang tua kita jika masih ada. Ulang,
kita minta ridho kepada keluarga kita, minta maaf. Pulang, seorang istri minta ridho kepada suaminya agar pada hari ini mendapatkan ampunan dan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah tetangga yang zalim. Apabila ada tetangga yang rumahnya 40 dari sekitar rumah dia, namun tersakiti hatinya, tersakiti dengan perbuatannya, tersakiti dengan tulisan statusnya, maka pada hari ini jika dia tidak meminta maaf terhadap tetangganya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dia. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan apapun kepada dia pada hari ini. Nauzubillahi min dzalik. Dan terakhir, yang tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang di hatinya menyimpan permusuhan kepada saudaranya.